Lanjut usia atau yang lebih kita kenal dengan kata lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia yang diawali sejak masa kandungan, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Secara alamiah, menjadi lansia tak lepas dari proses menua. Proses menua adalah proses alami yang mengubah seseorang dewasa sehat menjadi lemah secara perlahan-lahan. Dengan berkurangnya fungsi yang normal akan mengakibatkan peningkatan kerentanan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Fauzan dengan NIM 1900975 dari PKN 2011A akan menyampaikan materi tentang partisipasi politik kaum lansia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Nah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang definisi dari lansia. Nah, pengertian lansia menurut Celia dalam Maryam, usia lansia merupakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Diskriminasi masih sering terjadi terhadap kaum lansia karena mereka dianggap sudah tidak berguna lagi bagi masyarakat, bahkan dianggap menjadi beban, dan hak-hak politiknya pun masih sering dirampas. Padahal seharusnya mereka memiliki hak yang sama sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1908 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, di mana penduduk lanjut usia dapat berperan dalam kegiatan pembangunan nasional. Nah, partisipasi politik masyarakat ialah bentuk perwujudan negara demokrasi. Nah, partisipasi politik ini menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem demokrasi suatu negara, karena suara rakyatlah yang akan menentukan keputusan politik nantinya, termasuk suara dari lansia. Keikutsertaan lansia pada pemilu itu juga merupakan suatu bentuk partisipasi politik dan sangat penting. Mengapa penting? Di sini saya memaparkan 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu memberikan hak-hak lansia dalam mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Lalu alasan yang kedua yaitu membangun struktur politik yang akomodatif, proses politik yang partisipatif dan inklusif. Dan alasan yang ketiga adalah mengembangkan budaya politik yang demokratis yang memenuhi tatanan prosedural dan substansial secara berkelanjutan atau sustainability of democracy. Yang tentu kita tahu yang sering menjadi sorotan ketika pemilu itu biasanya kaum milenial. Nah, bukan hanya kaum milenial yang harus diperhatikan, kaum lansia juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemilih lansia merupakan bagian dari tak terpisahkan dalam mendongkrak partisipasi politik khususnya dalam pemilu. Jumlahnya pun tidak sedikit. Dalam sistem pemilu di Indonesia, jumlah surat suara yang begitu banyak tentu dirasa bakal mempersulit pemilih lanjut usia saat melakukan pencoblosan. Belum lagi partai politik dan nama caleg yang tertera dalam lembar surat suara itu sangat banyak, yang jelas akan menyulitkan pemilih lansia. Partisipasi politik di kalangan lansia perlu ditingkatkan, apalagi mengingat bahwa para lansia memiliki keterbatasan tertentu.
Keterbatasan tersebut dapat berupa gangguan kesehatan ataupun hal lainnya yang disebabkan oleh faktor usia. Menjadi tugas kita bersama dalam upaya membantu lansia supaya memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk tetap ikut serta dalam pemilu ataupun pilkada. Semua kalangan berhak terlibat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik tersebut. Nah, kesimpulan yang dari materi ini menurut saya adalah dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi di kalangan lansia dalam pemilu sangat tinggi. Meskipun mereka sudah lansia atau sudah tua, tetapi semangat untuk melibatkan diri dalam memberikan suaranya tidak diragukan lagi. Partisipasi mereka dapat dilihat pula saat pilkada beberapa bulan lalu. Mereka tetap memberikan suaranya dengan menandakan diri ke salah satu TPS terdekat. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni dengan cara sosialisasi dan pendekatan langsung ke lansia. Pertama yaitu sosialisasi politik. Langkah ini dianggap perlu dilakukan supaya dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya suara lansia dalam memberikan keputusan politik nantinya. Dan langkah yang kedua adalah pendekatan secara langsung. Hal ini dilakukan guna mengetahui lebih mendalam hambatan apa yang dirasakan para lansia, serta apa saja yang membuat mereka memiliki semangat yang tinggi untuk tetap ikut dalam pilkada dan pemilu. Nah, terima kasih yang bisa saya sampaikan mengenai partisipasi politik kaum lansia. Nah, ini merupakan referensi yang saya ambil untuk materi ini. Nah, berikutnya saya akan melampirkan video mengenai penerapan sosialisasi politik, sosialisasi terhadap kaum lansia. Banyaknya surat suara mengendala para lansia untuk menentukan pilihan, dan itu sebabnya relawan demokrasi KPU Grobogan membuat simulasi pemilihan Sabtu pagi. Waktu simulasi digelar, sejumlah lansia mengaku kesulitan melihat tulisan di surat suara. Besarnya surat suara juga mengendala para lansia dalam mengenali calon pilihan mereka. Harapannya, sosialisasi ini dapat mempermudah pemilihan dari semua usia, termasuk dapat menekan angka golput di Kabupaten Grobogan. Nggak bingung, Mbak? Enggak. Terus apa, Mbak, harapannya, Mbak? Harapannya pemilu damai. Terus dengan suara yang besar itu gimana, Mbak? Suara yang besar ya agak susah kalau orang yang tua-tua itu. Kalau saya nggak apa-apa. Susahnya gimana, Mbak? Susahnya gimana? Susahnya itu kan pilih gitu kan milih kan susah. Kalau matanya sudah nggak jelas gitu kan susah.